sampai saat ini belum ada konfirmasi untuk kehadirannya. Tentunya kita tunggu sampai tiba waktu sesuai dengan surat panggilan. Pemirsa, intens investigasi. Perkara hukum yang menjerat Ruben Onsu kini memasuki babak yang semakin menegangkan. Dalam dugaan penipuan dan penggelapan dana investasi senilai miliaran rupiah, apa yang sebenarnya akan terjadi pada Ruben selanjutnya? Panggilan pemeriksaan perdana sudah dilayangkan polisi. Tetapi mengapa hingga kini belum ada kepastian apakah Ruben akan memenuhi panggilan tersebut? Dan yang tak kalah mengundang tanda tanya, mengapa polisi belum melakukan penahanan? Apakah ada pertimbangan hukum tertentu yang membuat Ruben masih bisa menjalani proses hukum tanpa penahanan? Di sisi lain, perkara pidana ini muncul bersamaan dengan sengketa hak asuh anak bersama Sarwenda. Lantas, benarkah bisa memengaruhi peluangnya mendapatkan hak asuh? Di tengah benang kusut persoalan Ruben dan Sarwenda, mantan petinggi kepolisian, Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Riki Sitohang pun ikut memberikan pencerahan. Bagaimana sebenarnya aturan Undang-Undang Perlindungan Anak? Apakah benar persoalan pidana, hak asuh anak, hingga harta gono gini memiliki jalur hukum yang berbeda dan tidak bisa begitu saja dicampur adukkan? Lantas, akankah semua persoalan ini benar-benar menemukan jalan keluar atau justru babak hukum Ruben Onsu masih akan semakin panjang dan penuh kejutan? Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa intens investigasi. Perkembangan kasus hukum yang menjerat presenter Ruben Onsu kini memasuki fase yang semakin krusial. Ruben Samuel Onsu alias RSO terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana investasi bisnis. Laporan ini dipicu oleh kerugian korban yang mencapai nilai investasi awal 3,5 miliar rupiah yang jika diakumulasikan beserta bunga kerugian totalnya membengkak hingga 4,4 miliar rupiah. Atas tindak lanjut penetapan tersangka ini, penyidik telah mengagendakan jadwal pemeriksaan perdana bagi Ruben Onsu. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Joko Adi Wibowo, membenarkan bahwa pihak kepolisian telah melayangkan surat panggilan resmi kepada pihak Ruben. Kendati jadwal panggilan pemeriksaan telah dilayangkan, hingga saat ini pihak kepolisian mengonfirmasi bahwa Ruben Onsu belum memberikan jawaban pasti terkait kepastian kehadirannya memenuhi panggilan tim penyidik. Rekan-rekan, terkait surat panggilan terhadap RSO sudah dikirimkan. Kemudian itu surat panggilan untuk jadwal pemeriksaan untuk hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026. Kemudian sampai saat ini belum ada konfirmasi untuk kehadirannya. Tentunya kita tunggu sampai tiba waktu sesuai dengan surat panggilan. Kita tunggu aja nanti jadwal pemanggilannya seperti apa, datang atau tidak. Kalau panggilan tidak datang, mestinya akan dikirimkan surat panggilan yang kedua. Di tengah bergulirnya proses hukum yang kini berjalan di tahap penyidikan, pihak Polres Metro Jakarta Selatan memastikan tetap memberikan ruang dan membuka peluang lebar bagi kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi damai. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Joko Adi Wibowo, menyatakan bahwa polisi tidak akan menghalangi jika Ruben Onsu dan pihak pelapor sepakat mencari titik temu melalui pendekatan restoratif justice. Kendati proses penyidikan perkara dugaan penipuan
pemantauan dan penggelapan ini dipastikan tetap terus berjalan sesuai prosedur. Di sisi lain, publik sempat mempertanyakan alasan dibalik keputusan pihak kepolisian yang belum melakukan penahanan terhadap Ruben Onsu, meskipun statusnya telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Menjawab hal tersebut, AKP Joko Adi Wibowo membeberkan secara rinci alasan objektif dan subjektif di baliknya. Polisi menjelaskan bahwa penahanan belum dilakukan karena Ruben harus menjalani proses pemeriksaan. Itu gimana? Hari Senin tanggal 24 Agustus datang Saudara Maci Ahmad itu datang ke penyidik untuk menyerahkan surat kuasa untuk pendampingannya. Terkait yang disampaikan rekan-rekan masalah mediasi, tentunya itu masih ada peluang untuk diselesaikan. Kembali kepada kedua belah pihak. Dari kepolisian tentunya masih proses penyidikan, tentunya prosesnya berjalan pemeriksaan nanti seperti apa ya tentunya akan dilaksanakan gitu kan tentunya kan diperiksa dulu sebagai tersangka. Nanti kelanjutnya apakah dalam penahanan atau tidak ya nanti proses penyidikan. Di sisi lain, publik ketahui bahwa saat ini Ruben Onsu juga tengah menghadapi proses hukum gugatan hak asuh anak bersama sang mantan istri, Sarwenda. Mendadak banyak pihak yang mengait-ngaitkan perkara pidana tersebut dengan proses persidangan hak asuh anak. Bahkan, tak sedikit opini liar yang menuding akan memengaruhi hasil akhir, serta peluangnya memperoleh hak asuh atas anak-anaknya. Menanggapi tuduhan dan opini yang berkembang, Minola Sebayang, selaku kuasa hukum Ruben Onsu, memberikan penjelasan hukum secara tegas. Minola menegaskan bahwa perkara hukum pidana yang sedang bergulir sama sekali tidak ada korelasinya dan tidak akan memengaruhi proses persidangan gugatan hak asuh anak. Bahkan, Minola menekankan apapun putusan yang nantinya dijatuhkan majelis hakim dalam gugatan hak asuh anak, hal tersebut tidak akan pernah mengeliminasi atau menghilangkan status dan hak dasar Ruben Onsu sebagai seorang ayah kandung bagi buah hatinya. Saya heran ya, kenapa orang selalu mengkait-kaitkan dan berpikir automatically gitu ya bahwa dengan status tersangkanya terus ini akan mempengaruhi. Ya saya heran gitu ya. Ya, kenapa harus ada pendapat seperti itu? Ingat hukum itu artinya tergantung bagaimana argumentasi orang melihat dan kacamata melihatnya. Jadi tidak artinya itu karena dia tersangka langsung kemudian ada mempengaruhi secara konsentrasi ya. Ya. Mempengaruhi secara fokus iya. Tapi kalau misalnya mempengaruhi secara langsung kepada proses gugatan hak asuh anak itu, kalau dari kacamata saya ya kan begitu ya, boleh dong berbeda pendapat ya. Itu tidak akan mempengaruhi. Ya, dan kembali kami katakan ya, keyakinan yang tanpa ada beban. Kenapa tanpa ada beban? Karena apapun keputusan yang dikeluarkan oleh PN Jakarta Selatan tentang gugatan hak asuh anak ini, sekali lagi saya mengatakan tidak mengeliminasi hak siapapun sebagai orang tua atas anak tersebut. Jika kami menang pun tidak akan mengeliminasi hak ibunya sebagai seorang ibu. Jika kami tidak mendapatkan hasil yang seperti kami inginkan pun tidak akan mengeliminasi Ruben sebagai ayah anak-anak itu dan tidak mengurangi haknya sebagai seorang ayah. Ya, jadi sebenarnya kan ini tidak menjadi suatu persoalan gitu. Kalau menurut kita seperti itu. Karena nggak ada mantan ayah, nggak ada mantan anak, ya. Tak hanya persoalan hak asuh anak, perkara harta gonogini antara Ruben Onsu dan Sarwenda pun kini turut menuai sorotan tajam. Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, menjelaskan bahwa pembagian harta gonogini sejatinya mengacu pada Akta 39. Berdasarkan mukadimah dokumen hukum tersebut, segala jaminan maupun kewajiban utang perbankan yang timbul selama masa pernikahan seharusnya menjadi kewajiban bersama, lantaran telah disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Namun, fakta mencengangkan justru terkuak dalam klausul teknis kesepakatan Akta 39 tersebut. Minola membeberkan bahwa meskipun di bagian awal dinyatakan sebagai tanggung jawab bersama suami istri, pada poin pelaksanaan teknis pasca perceraian, seluruh beban pembayaran utang hingga lunas dialihkan dan dibebankan sepenuhnya hanya kepada Ruben Onsu seorang. Minola menegaskan bahwa secara hukum, hal ini merupakan sebuah ketidakadilan yang nyata. Kendati demikian,
Ruben Onsu memilih menyepakatinya tanpa banyak berdebat, yang kian membuktikan iktikad baik serta sifat Ruben dari dahulu yang tidak menyukai keribetan. Seperti yang kita ketahui bersama, ya, bahwa harta Gonogini itu kan adalah harta yang ada selama perkawinan. Dan dalam perkawinan tersebut tidak ada yang namanya perjanjian pranikah. Karena kalau ada perjanjian pranikah, itu juga nggak ada harta Gonogini. Jadi harta Gonogini itu kan lebih pada percampuran harta kekayaan. Nah, jika terjadi perceraian, itu normalnya secara hukum kan harta Gonogini ini langsung dibagi dua, gitu ya, setengah, ya, 50-50. Nah, lalu pertanyaannya kan adalah bagaimana kalau selama perkawinan itu bukan hanya harta yang ada, tapi juga ada kewajiban. Ya, kewajiban itu bisa saja dalam bentuk KPR, ya, atau pembelian sesuatu untuk kepentingan bersama, dan kemudian dua-dua mengetahui ada kewajiban itu, kan begitu ya, hutang selama perkawinan. Ya, normalnya secara aturan dan secara kepatutan kan itu juga harusnya menjadi tanggung jawab berdua, kan gitu. Itu yang ingin saya sampaikan dalam postingan saya, ya. Jadi ini sekaligus ada edukasinya juga, dan mungkin semua orang juga sudah tahu ini bukan hal yang baru, kan gitu. Nah, tapi kalau khusus yang berkaitan dengan masalah kasusnya Ruben Onsu, kalau kita bicara mengenai masalah Akta 39, ya, karena kan banyak juga nih para netizen ini bicara tentang harta gunung ini, kan gitu ya. Terus juga bicara tentang kewajiban hutang di bank, kan begitu ya. Nah, jadi saya sudah berulang kali mengatakan bahwa kewajiban hutang di bank itu adalah menjadi kewajiban bersama karena itu hutang yang ada dalam perkawinan. Dan di dalam akta notaris di akad kredit juga dua-duanya membubuhkan tanda tangan. Jadi tidak ada artinya itu pinjaman itu yang tidak diketahui dan disetujui oleh kedua belah pihak. Nah, jadi oleh karena itu ini harus dilihat sebagai kewajiban bersama yang lahir selama perkawinan. Nah, bagaimana kalau telah terjadi perceraian? Kalau telah terjadi perceraian, ya harusnya kewajiban itu juga menjadi tanggung jawab bersama. Bagaimana mekanismenya itu kan tinggal tergantung kesepakatan mereka berdua. Bagaimana bertanggung jawab atas kewajiban tersebut. Nah, banyak cara. Salah satu cara misalnya adalah mengappraise harta-harta yang tidak dibebani kewajiban hutang lagi. Kemudian dihitung berapa harta yang aset yang ada kewajiban, berapa kewajibannya, maka ini bisa dikurangi antara hak dan kewajiban. Jadi kewajibannya ini ditanggung-jawabi bersama, maka sisa harta yang sudah nggak dibebani kewajiban itu tinggal bagi berdua, kan begitu. Atau sebaliknya, bagi berdua dulu harta yang sudah tidak dibebani kewajiban, lalu bagaimana untuk harta yang ada kewajibannya, ya sama-sama membayarkan sesuai dengan porsinya masing-masing, dan ketika sudah tidak dibebani kewajiban ya dijual juga bisa dibagi bersama. Namun dalam akta kesepakatan yang dibuat oleh Ruben Onsu kan di akta 39 itu kan di depannya muka limbahnya kan seolah-olah seperti itu, ya. Dikatakan bahwa kewajiban-kewajiban itu menjadi kewajiban para pihak, ya, berarti kan kewajiban suami dan istri, ya. Namun ketika terjadi perceraian, di bawah itu dikatakan bahwa secara teknis yang melakukan pembayaran sampai lunas itu menjadi kewajiban Ruben aja. Nah, jadi kan seolah-olah itu tetap hak dan kewajiban menjadi tanggung jawab bersama yang ada dalam perkawinan, tapi realisasinya itu menjadi tanggung jawab Ruben saja, gitu loh, ya. Ini kan sesuatu yang tidak fair sebenarnya. Nah, namun kembali lagi yang saya katakan bahwa itulah bukti bahwa Ruben itu dari dulu itu memang orangnya nggak suka ribet, ya. Jadi dia iya aja lah, yang penting cepat selesai dan tidak menimbulkan permasalahan yang panjang, ya, maunya seperti itu. Tapi kalau faktanya akhirnya terjadi hal yang seperti ini kan sama-sama situasi yang mungkin tidak diprediksi juga oleh Ruben Onsu, kan. Bongkar aturan main Undang-Undang Perlindungan Anak hingga keabsahan akta perjanjian mediasi. Seperti apa Inspektur Jenderal Polisi Ricky Sitohang beri pencerahan atas polemik Ruben Onsu? Seperti apa pula uraian hukum selengkapnya? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk intens investigasi yang
road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Pemirsa Intens Investigasi. Polemik dugaan penipuan dan penggelapan serta gugatan hak asuh anak yang dialami Ruben Onsu rupanya juga memantik perhatian khusus dari praktisi hukum kenamaan Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Ricky Sitohang. Menurut penilaian hukumnya, perkara pidana yang tengah diselidiki pihak kepolisian sama sekali tidak memiliki kaitan langsung dengan hubungan hukum antara orang tua dan anak selama kewajiban memberi nafkah tetap dijalankan dengan baik. Ricky Sitohang menegaskan bahwa status hukum pidana seseorang tidak serta-merta menghapus peran maupun hak dasarnya sebagai seorang ayah kandung. Lebih lanjut, Inspektur Jenderal Polisi Ricky Sitohang menjelaskan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak secara tegas memberikan perlindungan serta hak yang sama bagi setiap orang tua untuk mengasuh, mencintai, dan membesarkan buah hatinya. Hukum tidak boleh mencampur adukan persoalan dugaan pidana komersial dengan pemenuhan hak asuh anak, sehingga Ruben Onsu tetap memiliki posisi hukum yang kuat dan setara dalam persidangan hak asuh anak. Jadi gini ya media ya, antara urusan orang tua dan anak tidak ada urusannya dengan status pekerjaan apapun bentuknya. Ini harus kita pilah-pilah dulu. Jadi jangan ada yang mengatakan ini berpengaruh dan lain sebagainya. Nah, ini namanya siapapun tuh praktisi hukum manapun tuh bukannya mempersatukan tapi memecah belah tuh namanya. Nggak boleh begitu dong ya. Kita harus luruskan netral tanpa berpihak kepada siapapun. Dalam komposisi ini, masalah urusan personal dia diduga melakukan perbuatan tindak pidana penipuan dan penggelapan, itu adalah urusan pekerjaan yang dia harus selesaikan secara hukum. Baik itu pidana, mungkin juga bisa lari ke arah perdata, tergantung situasional. Kan 372, 378 ini beda-beda tipis tuh. Jadi benang merahnya itu pidana dan perdata. Kalau diselesaikan bisa masuk ke perdata, sepanjang kedua belah pihak bisa menyelesaikan secara kekeluargaan. Tapi tetap aja muaranya juga kepada penyidik untuk menyelesaikan. Itulah dalam bentuk restoratif justice. Tapi itu kan urusan mereka ya, terserah. Saya masuk kepada posisi masalah hak asuh daripada yang bersangkutan sebagai orang tua, ayah seorang Ruben Onsu. Sepanjang bahwa dia itu masih punya tanggung jawab terhadap anaknya ini, memberikan nafkah juga terhadap dia, kasih sayang, ya tentunya harus dipertimbangkan oleh hakim yang ada di pengadilan. Yaitu tentang masalah Undang-Undang Perlindungan Anak, memberikan hak yang sama pada kedua belah pihak, sepanjang kedua belah pihak memang betul-betul memberikan kasih sayang kepada si anak tersebut. Jadi nggak boleh dipisahkan. Ya pengadilan pasti adil, arif, dan bijaksana. Itu kan hubungan darah. Hubungan darah masa mau dipecah. Nah, ini mari kita berpikir lurus, jernih untuk menyinggapi permasalahan ini. Di tengah statusnya dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan investasi senilai 4,4 miliar, Ruben Onsu mantap memilih jalur damai. Melalui kuasa hukumnya Maci Ahmad, Ruben menyatakan itikat baik untuk bertanggung jawab penuh menyelesaikan kerugian yang dialami pelapor berinisial DM. Langkah ini ditempuh melalui mekanisme mediasi, tabayun, dan pendekatan kekeluargaan demi mencapai kesepakatan terbaik bagi kedua belah pihak. Menanggapi langkah mediasi tersebut, Ricky Sitohang menilai upaya ganti rugi dan perdamaian adalah hal yang sangat sah dalam hukum. Namun, ia memberi catatan penting bahwa kesepakatan damai tidak bisa dilakukan secara serampangan atau serta-merta menghentikan perkara begitu saja. Ricky Sitohang menegaskan bahwa seluruh poin perdamaian wajib dituangkan dalam surat perjanjian tertulis yang sah di atas materai dan ditandatangani kedua belah pihak. Dokumen tersebut kemudian diserahkan resmi kepada tim penyidik
penyidik sebagai syarat pengajuan restoratif justice sebelum adanya penetapan SP3 atau penghentian penyidikan secara resmi oleh kepolisian. Proses hukum dipastikan masih belum tuntas. Jadi begini, saya luruskan masalah. Kalau memang kedua belah pihak atau para pihak bersepakat menyelesaikan secara kekeluargaan, itu sah-sah saja. Apalagi ada niat baik daripada si pelapor tidak ada niat untuk memenjarakan Ruben Onsu. Ruben Onsu juga tidak punya niat untuk tidak membayar lagi supaya segera diselesaikan secara kekeluargaan. Namun ada baiknya. Semuanya itu harus dituangkan di dalam ikatan perjanjian para pihak yang ditandatangani di atas kertas materai. Kedua belah pihak menyepakati bahwa semua ini diselesaikan secara kekeluargaan dengan ada beberapa butir-butir yang mengikat di dalamnya untuk menguatkan penyelesaian secara kekeluargaan. Setelah ini baru mereka melaporkan kepada penyidik bahwa kami telah melakukan retroaktif justice. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk mereka udah selesai kasusnya, nggak bisa. Karena kan kasusnya masih di penyidik, masih tertunggak, kan belum tuntas. Harus dilaporkan ke penyidik, mereka RG, baru kalau memang itu dibuatkan satu berita acara nanti, baru di SP3-kan, dihentikan penyidikannya karena sudah diselesaikan oleh kedua belah pihak dan itu tetap dilindungi oleh undang-undang. Ada ketentuan undang-undang yang mengatur itu. Tak biarkan Ruben Onsu berjuang sendirian hadapi masa-masa sulit, aksi pasang badan John LBF di media sosial mendadak selorot perhatian publik. Penasaran? Seperti apa isi postingan menyentuh yang menyulut semangat sang presenter? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Di tengah ujian dan permasalahan yang tengah melilit Ruben Onsu, dukungan dan suntikan semangat tak henti-hentinya mengalir dari para sahabat. Salah satunya datang dari pengusaha nyentrik John LBF melalui unggahan di media sosial pribadinya. John LBF membagikan momen keakraban saat berkumpul dan bermain domino bersama Ruben Onsu, serta sang pengacara Maci Ahmad. Dengan pamer senyum penuh tawa dan kehangatan, John LBF menyematkan pesan menguatkan semua akan indah pada waktunya. Sebagai bentuk dukungan moral yang nyata agar sang sahabat tetap tegar dan optimistis menghadapi setiap persoalan hidup. Momen kebersamaan ini seolah menjadi oasis penyejuk di tengah himpitan masalah hukum yang sedang dihadapi Ruben. Membuktikan bahwa kehadiran sahabat sejati adalah kekuatan terhebat di saat-saat tersulit. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.